Saudaraku, berjumpa lagi di channel Beatshop King. Gimana kabar dari saudaraku semua? Semoga kabar saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ingat saudaraku, apapun aktivitas kita, mari kita tetap semangat dalam menjalaninya. Nah, di jumpa kali ini kita berbagi video lagi, berbagi pengalaman lagi, pengalaman keseharian saya bekerja di perkebunan alpukat Beatshop King dan juga di pembibitan lapak Beatshop King. Ya saudaraku, yang saudaraku baru bergabung, silakan di subscribe, like, serta dibantu share-nya supaya channel Beatshop King bisa semakin berkembang dan bisa bermanfaat buat saudara kita semua. Nah, di sini saya update perkembangan pohon alpukat kita. Alpukat ini varietasnya SAP 034. Nah, kalau usia tanamnya dari sekarang udah mencapai usia 7 bulan. Kalau untuk ketinggian pohon ini udah mencapai 2 meter. Udah mencapai 2 meter dan kita belum pernah melakukan pruning sama sekali. Kalau di usia 7 bulan dari tanam, ketinggiannya sudah mencapai 2 meter up, itu pertumbuhannya sangat luar biasa saudaraku, sangat genjah dan sangat subur. Di sini dua ya, ada 2 pohon berjejer. Nah, jaraknya mungkin sekitar 4 meteran. Nah, ini yang satunya. Ini dari tanam sudah 7 bulan. Kita lupa ya untuk membuka atau membuang lanjaran bambu ini. Nah, ini jadi di sini kita juga untuk menyarankan ya, ketika saudaraku menanam alpukat menggunakan lanjaran, sebaiknya rutin ya untuk mengecek kondisi lanjarannya, karena takutnya seperti yang kita alami ini ya. Nah, ini padahal ini kita sering lihat, tetapi kita lupa kalau pohon ini masih ada lanjaran bambunya, dan sehingga pohon ini bisa dilihat batangnya sampai ceking seperti ini. Nah, ini untung pohon kita tidak mengalami masalah ya saudaraku. Nah, jika sudah lupa seperti ini, nah begini akibatnya. Saya lepas. Ini harus segera kita lepas ya saudaraku. Takutnya batangnya keburu luka. Kalau udah luka batangnya agak beresiko. Kalau belum luka seperti ini, ya apa-apa ya, tetap cuman ngelihatnya aja tidak enak ya. Waduh, luka nih saudaraku. Waduh, sayang sekali saudaraku. Waduh, luka nih. Oh, belum deh, masih ada kulitnya di saudaraku. Nah, waduh, ini benar-benar lupa kita. Tuh, jangan sampai ya saudaraku mengalami yang seperti ini. Nah, kita buang. Nah, kalau yang di atasnya masih, nanti juga kita buang sekalian. Nah, kalau untuk lihat kondisi batang dulu saudaraku kita. Kondisi batang masih tidak terlalu besar ya saudaraku, masih kecil, karena memang bibit ini kita awal tanam stek tinggi ya. Ini okulasinya di sini, ini stekannya. Jadi sekitar 50 cm dia baru ada sambungannya ya, atau stekannya ini seperti ini. Jadi ketinggian bibitnya memang ya waktu kita tanam itu sekitar 80 cm ya. Dan untuk pertumbuhannya sangat bagus. Kita lihat cabangnya, bisa dilihat kondisinya. Kita cermati dulu kondisi pohon yang subur, kondisi pohon yang sehat ya.
dari batang terus naik ke atas. Ini kondisinya, kondisi pohon alpukat SAP 034. Kita sudah beberapa nanam ya, tak perhatiin sama kita pohon alpukat SAP 034 ini. Pohonnya pertumbuhannya sangat genjah ya, mudah-mudahan kedepannya tidak mengalami masalah ya saudaraku, karena kita memang rutin melakukan perawatan terhadap pohon alpukat ini. Ini baru kita melakukan penyemprotan sekitar 3 hari yang lalu, bisa dilihat masih ada putih-putih dari kunisida yang kita berikan ya. Kita di sini menggunakan antrakol. Tetapi di sini juga bisa kita lihat ya, ketika pohon itu subur, sehat, percabangannya juga sangat bagus. Ini belum pernah kita melakukan pruning saudaraku. Ketika sudah menanam pohon benar, cara menanamnya bukan berarti pekerjaan kita berhenti selesai ya, karena kita sudah benar menanam. Tapi perawatan yang utama ya. Sebenarnya kalau untuk alpukat ini, untuk merawatnya tidak terlalu sulit ya, ketika teknik tanamnya benar ya, itu tidak terlalu sulit. Yang terpenting selalu kita ingatkan ya, air, pupuk, semprot, pupuk kimia dan pupuk kandang itu selalu kita berikan. Nah, kalau untuk pohon ini kita belum pernah memberikan pupuk kandang sama sekali saudaraku, dan itu bisa dilihat di bagian bawah tajuk tanaman. Nah, kalau untuk pupuk kandang tabur ataupun timbun di dalam kita tidak berikan ini ya. Seharusnya sih sudah kita berikan, cuman belum sempat ya saudaraku. Kalau untuk pupuk timbun kita sarankan tidak usah ya, ketika menanam alpukat terus diiringi dengan menimbun pupuk di lubang, kita tidak sarankan ya saudaraku, karena terlalu beresiko hama terhadap akar tanaman alpukat kita ya, karena menimbulkan jamur-jamur di akar. Ini murni kita cuman menggunakan pupuk NPK ya, 16 itu rutin, dan kondisinya seperti ini. Itu bisa dilihat akarnya di atas semua, bagian akar besar-besarnya ya. Jadi ini sangat bermanfaat buat pohon alpukat kita. Pertumbuhannya menjadi lebih cepat dan lebih genjah dan lebih subur ketika batang tidak tertimbun. Nah, karena bagi beberapa tanaman kita sudah semua teknik tanamnya seperti itu saudaraku, kita menongolkan di bagian akar, kita tidak menimbun, karena setelah kita pahami bertahun-tahun, teknik tanam seperti ini lebih bagus, lebih bermanfaat buat tanaman alpukat kita. Pohonnya sangat subur saudaraku. Sangat bagus, pohonnya sangat subur. Ini kalau dilakukan pruning sih itu sekali lagi selera masing-masing ya, karena mencari bentuk pohon itu yang pertama, kemudian mencari pruning itu mencari membentuk pohon, kemudian sebenarnya juga mengurangi hama ya. Kalau dilakukan pruning, mengurangi hama, terutama hama kutu kebul ataupun kutu-kutu yang lainnya ya. Ketika pohon itu terlalu rimbun, terlalu subur, biasanya sering dihampiri oleh kutu kebul ataupun kutu yang lainnya. Tetapi walaupun kita tidak melakukan pruning, ketika rutin melakukan penyemprotan, pohon alpukat kita mudah-mudahan tidak dihampiri kutu kebul ataupun kutu yang lainnya. Nah, karena bisa kita ketahui saudaraku, pohon yang kondisinya seperti ini, sekali lagi pohon yang kondisinya seperti ini, hijaunya itu sangat bagus, kemudian sangat lumayan mengkilap, terlihat seger,
dan tidak ada kutu ataupun plek di bagian daun-daun, di balik daun seperti ini, itu menandakan kita rutin melakukan perawatan penyemprotan terhadap pohon alpukat kita. Seperti itu, ketika kita telat melakukan penyemprotan, maka kutu sering menghampiri di balik daun ataupun di percabangan dari pohon alpukat kita, saudaraku. Ya, mungkin ada pohon saudaraku yang bermasalah, yang mulai dari pertumbuhannya lambat, kemudian mungkin saudaraku sudah memupuk kandang, sudah memupuk kimia, tetapi air sudah cukup juga, tetapi pertumbuhannya tidak ada perubahan yang begitu mencolok, tetapi justru pertumbuhannya sedikit terhambat. Itu pasti ada penyebabnya, saudaraku. Saudaraku bisa cek mulai dari bagian bawah, di bagian batang seperti ini ya. Nah, bagian batang seperti ini saudaraku bisa cek kenapa pohon saudaraku mungkin mengalami masalah ya. Saudaraku bisa cek di bagian batang seperti ini. Jika sedikit di bagian batang tertimbun, kemudian bagian batang ini juga banyak yang tertimbun, biasanya mengalami masalah pertumbuhan saudaraku, itu pasti sedikit terhambat. Jadi seperti itu. Karena perlu diingat juga, mungkin saudaraku ketika menanam menggunakan kotoran hewan ya, atau kohe yang saudaraku kubur bersamaan dengan waktu nanam, itu bisa berpengaruh ya saudaraku. Karena mungkin ketidaktahuan, kepingin pertumbuhan pohonnya supaya cepat besar, cepat subur, tetapi justru mengalami masalah. Karena kita meyakini dan kita percaya, saudaraku, sudah sering kita gunakan bahwa kohe sapi, kohe kambing, kohe ayam pun itu sangat bagus buat tanaman. Tetapi sekali lagi, harus benar cara penggunaannya, harus benar cara pemberiannya. Ketika kita ingin mendapatkan pohon yang bagus, pohon alpukat kita yang subur, kita juga harus memperhitungkan cara penggunaan pupuk kandang itu sendiri, saudaraku. Nah, ketika benar cara penggunaannya, mudah-mudahan ya pohon yang saudaraku berikan pupuk kandang itu pertumbuhannya jadi lebih bagus. Itulah saudaraku video kita kali ini. Kita berbagi pengalaman, itu bisa bermanfaat ya. Selalu mencari bagaimana cara merawat pohon supaya benar subur, benar cepat tumbuh berkembang dengan baik. Kita selalu membuat perbandingan ya, cara pemupukan, cara penanaman, cara penyemprotan. Jadi ketika kita melakukan penyemprotan, ketika hama begitu menyerang, bahkan hama itu udah sangat artinya hama itu udah sangat menguasai pohon kita harus mencari solusi menyemprot ya. Tetapi obat apa yang bisa kita gunakan secara tepat untuk menyemprot tanaman alpukat kita. Nah, begitu juga menanam, tekniknya kita pahami benar seperti ini, benar pertumbuhannya bagus. Ketika salah menanam, walaupun air pupuk teratur, tetapi pertumbuhannya terhambat. Begitu juga ketika saudaraku melakukan pemberian pupuk kandang, sudah diberikan pupuk kandang, kenapa pertumbuhannya masih tidak bagus? Bisa juga berlebih karena pupuk, bisa juga kurang air. Jadi seperti itu. Ya saudaraku, sekian dulu, semoga ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe, like, serta sudah dibantu share-nya. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat, bisa memotivasi saudaraku untuk selalu bersemangat dalam merawat tanaman alpukat saudaraku.